Strategi bisnis bisa berupa peluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, investasi, likuidasi, dan joint venture. Selanjutnya, perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Beberapa hal yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi yaitu mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang ditetapkan dalam lingkungan tersebut. Kedua, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya. Ketiga, merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis tersebut. Keempat, menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi. Kelima, memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tingkat-tingkat strategi. Dengan merujuk pada pandangan Skandel dan Charles Hoover-Higgins menjelaskan adanya 4 tingkatan strategi. Keseluruhannya disebut master strategi, yaitu yang pertama enterprise strategi. Dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi itu juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja, berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah corporate strategi. Nah, strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut grand strategi yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Bagaimana misi itu dijalankan? Ini memerlukan keputusan-keputusan strategi dan perencanaan strategi yang selayaknya juga disiapkan oleh setiap organisasi. Nah, dari jenis-jenis strategi korporasi ada 3, yaitu strategi pertumbuhan, strategi stabilitas, dan retrenchment strategi. Yang ketiga adalah bisnis strategi. Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Dan yang keempat, fungsional strategi. Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada 3 jenis strategi fungsional, yaitu strategi fungsional ekonomi, strategi fungsional manajemen, dan strategi isu strategi. Jenis-jenis strategi. Banyak organisasi menjalankan 2 strategi atau lebih secara bersamaan. Namun strategi kombinasi dapat sangat beresiko jika dijalankan terlalu jauh. Di perusahaan yang besar dan terdiversifikasi, strategi kombinasi biasanya digunakan ketika divisi-divisi yang berlainan menjalankan strategi yang berbeda. Juga organisasi yang berjuang untuk tetap hidup mungkin menggunakan gabungan dari sejumlah strategi definisif seperti divestasi, likuidasi, dan rasionalisasi biaya secara bersamaan. Jenis-jenis strategi adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi integrasi. Strategi integrasi vertikal memungkinkan perusahaan dapat mengembalikan para distributor, pemasok, atau pesaing. Yang kedua, strategi intensif. Penetrasi pasar dan pengembangan produk kadang disebut sebagai strategi insentif karena semuanya merupakan usaha-usaha insentif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak ditingkatkan. Yang ketiga, strategi diversifikasi. Terdapat 3 jenis strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Yang keempat, strategi defensif. Di samping strategi integratif, intensif, dan diversifikasi, organisasi juga dapat menjalankan strategi rasionalisasi biaya, divestasi atau likuidasi. Yang kelima, strategi umum Michael Porter. Menurut Porter, ada 3 landasan strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan
kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Strategi selama COVID-19, sejak pemerintah Indonesia mengkonfirmasi bahwa terdapat 2 kasus virus corona atau COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 lalu. Beberapa strategi dan kebijakan preventif terus dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meminimalisasi risiko penyebaran virus corona. Salah satunya mengeluarkan kebijakan WFH dan belajar dari rumah yang diberlakukan sejak 16 Maret 2020 lalu. Menurut Ketua Badan Pengurus Daerah, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Afifudin Suhaila Kala memperkirakan pengusaha di setiap sektor telah mengalami kerugian hingga 20% sejak adanya kasus pertama korban positif corona di Indonesia. Untuk meminimalisir kerugian yang terjadi, berikut ini beberapa strategi agar bisnis Anda tetap berjalan dengan baik selama wabah COVID-19. Yang pertama, periksa kondisi keuangan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir. Lakukan pemeriksaan mendalam terhadap kondisi keuangan bisnis Anda. Hal yang perlu Anda pastikan terlebih dahulu adalah posisi likuiditas bisnis Anda. Yang kedua, periksa status aset dan hutang. Dalam kondisi seperti ini, Anda pasti akan mengukur kemampuan usaha Anda mampu bertahan dalam kondisi sulit. Ketiga, buatlah bisnis plan baru sebagai pelaku usaha. Anda harus selalu dapat mengidentifikasi dan beradaptasi terhadap perubahan atau risiko yang mungkin terjadi pada bisnis Anda. Keempat, catat pola pengeluaran sendiri terbagi menjadi 4 pos, yaitu primer berkaitan dengan biaya operasional, kewajiban berkaitan dengan biaya upah atau gaji pekerja, sekunder, dan investasi. Yang kelima, lakukan manajemen risiko guna merumuskan strategi untuk menghadapi potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat risiko bisnis. Pertama-tama, Anda harus menganalisa risiko apa saja yang mungkin terjadi pada bisnis Anda. Sekian pemaparan video dari kami.